Kau tidak boleh ada di sini. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ucapnya dengan suara yang menggetarkan hati. Kembali lagi di Yang Maha Info. Untuk kali ini saya akan membacakan sebuah cerita tentang kisah horor yang berjudul Rahasia di Balik Kamar 13. Saya di sini bercerita sebagai sudut pandang narasumber. Nah, langsung saja simak ceritanya. Saat itu adalah malam yang gelap dan hening di rumah sakit jiwa X, nama samaran. Angin bertiup pelan-pelan menyebarkan rasa dingin dan ketakutan di sekitarnya. Aku bernama Sarah. Sarah adalah seorang perawat di rumah sakit itu. Sebagai perawat, aku seringkali menghadapi kegelapan yang mengintimidasi dan kesepian yang melanda. Pada suatu malam yang gelap, ketika koridor-koridor terlihat seperti labirin tanpa ujung, aku mendapat panggilan dari kamar nomor 13. Ini adalah kamar yang paling menakutkan di seluruh rumah sakit ini. Tempat yang dipenuhi dengan kisah-kisah mengerikan dan legenda yang menghantui. Namun, sebagai seorang perawat, aku harus menangani situasi apapun yang muncul. Dengan hati-hati, aku melangkah menuju kamar tersebut. Suasana hening yang mencekam membuat setiap langkah terasa begitu berat. Ketika aku mencapai pintu kamar nomor 13, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Pintu terbuka sedikit, padahal seharusnya selalu tertutup rapat. Dengan rasa yang gemetar, aku mendorong pintu itu perlahan-lahan. Ruangan itu gelap gulita, hanya cahaya bulan yang redup yang masuk melalui jendela yang terbuka. Aroma yang tidak sedap mengisi udara, menciptakan aura ketidaknyamanan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah suara serak bergema dari sudut ruangan. Aku menegakkan bulu kuduku, merasa kehadiran yang tidak terlihat mengintai di kegelapan. Namun, aku harus tetap berani. Aku menyalakan lampu di sudut ruangan, dan apa yang kulihat membuat bulu kuduku merinding. Di pojok ruangan, sebuah bayangan gelap berdiri tegak. Tidak ada bentuk yang jelas, hanya kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Aku merasa kedinginan yang menusuk tulang saat mata bayangan itu menatapku dengan penuh kebencian. "Siapa kamu?" desisku dengan suara yang gemetar. Namun, bayangan itu hanya terdiam, seperti menantangku untuk mendekatinya. Hatiku berdebar kencang, tetapi aku tahu aku tidak bisa mundur. Dengan langkah yang gemetar, aku mendekati bayangan itu. Seketika, ruangan menjadi semakin gelap, dan aku merasakan sentuhan dingin merayap di sekitarku. Aku berusaha untuk menjaga ketenangan, tetapi ketakutan melanda diriku seperti gelombang yang menghantam pantai. Tiba-tiba, bayangan itu berbicara dengan suara serak menusuk jiwaku. "Kau tidak boleh ada di sini. Tinggalkan tempat ini sekarang juga," ucapnya dengan suara yang menggetarkan hati. Aku tidak bisa berkata-kata. Ketakutan telah merajalela di dalam diriku, merangkak ke setiap serat otot dan sel saraf. Namun aku tahu aku harus bertindak. Dengan langkah yang tergopoh-gopoh, aku keluar dari kamar itu meninggalkan bayangan yang mengerikan di belakangku. Hingga kini, cerita tentang kamar 13 tetap menjadi misteri yang menghantui. Sebuah peringatan akan kegelapan yang tersembunyi di dalam rumah sakit jiwa itu. Aku keluar dari kamar 13 dengan hati yang masih berdegup kencang. Rasanya seperti aku telah menyentuh batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun sebagai seorang perawat, aku harus menahan ketakutanku dan melanjutkan tugasku. Saat aku berjalan kembali ke ruang perawat, aku merasa ada yang tidak beres. Suara langkah kakiku terdengar bergema di koridor yang sunyi. Aku merasa seperti ada mata yang memperhatikanku dari kegelapan. Tiba-tiba, lampu koridor berkedip-kedip sebelum padam dengan tiba-tiba. Aku terdiam, terperangah oleh kegelapan yang menyelimuti sekelilingku. Di dalam kegelapan itu, aku merasakan kehadiran yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Aku meraba-raba
saku seragamku, mencari senter kecil yang selalu kukantongi. Setelah beberapa saat, aku menemukannya dan segera menyalakan senter tersebut. Cahaya redup senter itu menyinari koridor yang gelap gulita. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, dan aku tahu aku tidak sendirian di koridor itu. Dengan rasa yang gemetar, aku melanjutkan langkahku menuju ruangan perawat. Saat aku hampir mencapai ujung koridor, sesuatu tiba-tiba muncul di depanku. Aku menjerit kaget ketika melihat sosok yang mengambang di udara, bayangan hitam yang menyala-nyala di kegelapan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" desisku dengan suara yang getar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi hanya menatapku dengan mata yang dipenuhi kemarahan dan kebencian. Aku merasa terperangkap dalam pandangannya, terhipnotis oleh ketakutan yang tidak bisa kukendalikan. Tiba-tiba bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkanku dalam kebingungan dan takut. Aku melanjutkan langkahku dengan hati yang masih berdegup kencang, berusaha mencari jawaban atas apa yang baru saja aku alami. Ketika aku tiba di ruang perawat, aku duduk di kursi yang pojok itu dengan napas yang terengah-engah. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku bahwa sesuatu yang jahat sedang bersembunyi di dalam rumah sakit ini. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan akal sehat. Saat aku berusaha meredakan ketegangan dalam diriku ini, tiba-tiba telepon ruangan perawat berdering. Suara denting itu memecahkan keheningan malam dan membuatku sontak melompat kaget. Aku mengambil ganggang telepon yang gemetar, lalu menjawab, "Halo," sapaku dengan suara yang agak ragu. Namun di ujung telepon hanya ada suara desis yang aneh seperti suara angin yang berbisik di telinga. Aku merasa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi dan kekhawatiran memenuhi pikiranku. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari koridor. Aku langsung melompat dari kursiku, merasa seperti ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dengan langkah yang terburu-buru, aku meluncur ke arah suara teriakan itu. Namun ketika aku mencapai koridor, yang kulihat hanya kegelapan yang menyelimuti sekelilingku. Suara teriakan itu bergema di kegelapan, memanggilku, menuntunku menuju kegelapan yang mencekam. Aku merasa seperti tertarik ke dalam pusaran kegelapan yang tidak berujung itu. Namun, aku harus bertindak. Aku mengambil langkah-langkah dengan hati-hati, melangkah menuju arah suara teriakan itu. Ketika aku mencapai tikungan koridor, apa yang kulihat membuatku terdiam dalam ketakutan. Di ujung koridor ada bayangan besar berdiri tegak, terbungkus oleh mantel hitam yang menggelapkan wajahnya, membuatnya terlihat seperti sesosok yang datang langsung dari alam kematian. Aku terdiam. Aku terpaku oleh kehadiran sosok yang mengerikan itu. Bayangan itu kemudian melangkah mendekatiku dengan langkah yang menatap dan perlahan seolah-olah memperlihatkan kekuasaannya. "Sudah tiba waktunya," desis bayangan itu dengan suara yang bergema dari koridor yang sunyi. Aku tidak bisa bergerak. Kepalaku penuh dengan rasa kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menghadapi kekuatan yang tidak bisa kugapai dengan akal sehat ini? Saat bayangan itu semakin mendekat, aku merasa diriku terhanyut dalam gelombang kegelapan yang tak berujung. Namun di tengah keputusasaan itu, aku merasa ada semacam kekuatan yang muncul dari dalam diriku, semacam keberanian yang muncul dari kegelapan. Dengan langkah ragu-ragu, aku melangkah maju, menantang kekuatan yang mengintimidasi itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang aku tahu dan pasti, aku harus bertahan. Bayangan itu berhenti di depanku, seakan menunggu reaksi dariku. Aku bisa merasakan kekuatan yang tidak manusiawi menyelimuti ruangan di sekitarku, membuat udara terasa tegang dan mencekam. Dengan tekad yang tumbuh dari dalam, aku berdiri tegak meskipun kakiku gemetar. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara yang agak lantang, mencoba memberanikan diri, walaupun tetap dilanda rasa ketakutan.
Bayangan itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kataku. "Aku adalah penjaga," jawabnya dengan suara yang serak menggetarkan hatiku. "Penjaga dari dunia yang tidak kau mengerti, dari kekuatan yang tersembunyi di dalam pintu yang telah terbuka." Kata-katanya menggema dari koridor yang sunyi itu, menciptakan atmosfer yang semakin menakutkan. Aku merasa seolah-olah di dunia sekitarku berputar, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik kenyataan yang tampaknya biasa. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku dengan suara yang gemetar, mencoba memahami makna dari segala yang terjadi ini. Bayangan itu mendekatiku dengan langkah yang berat. Aura kegelapan mengikuti setiap gerakannya. "Aku datang untuk mengingatkanmu," ujarnya dengan suara yang penuh tekanan. "Mengingatkanmu akan bahaya yang akan mengancammu, yang mengintai di balik setiap sudut kehidupanmu." Aku mengangguk, mencoba memahami kata-katanya. Meskipun kebingungan, aku masih menghantui pikiranku. Apa arti dari semua ini? Mengapa aku, seorang perawat biasa, harus terlibat dalam sesuatu yang begitu luar biasa ini? Bayangan itu kemudian melangkah mundur, seakan-akan memberiku ruangan untuk bernafas. "Kamu memiliki peran penting," lanjutnya dengan suara yang penuh kebijaksanaan. "Tetapi dengan kekuatan datanglah tanggung jawab. Kau harus siap menghadapi apapun yang akan datang," tambahnya. Aku menatap bayangan itu dengan tatapan yang penuh pertanyaan, mencari jawaban atas semua kebingungan yang menghantuiku. Namun sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkanku dalam kegelapan yang semakin mencekam. Saat aku berdiri di koridor yang sunyi itu, aku merasa seperti terjebak dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku pasti akan melanjutkan. Dengan langkah ragu, aku melangkah kembali ke ruang perawat, mencoba memahami semua yang baru saja aku alami. Di ruangan itu, suasana terasa tegang, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang mengintai di balik setiap sudut. Saat aku duduk di kursiku, mencoba meredakan ketegangan dalam diriku ini, pintu ruang perawat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Aku langsung menoreh ke arah pintu itu, melihat kegelapan yang menyelimuti koridor di luar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatku terdiam dalam ketakutan yang tak terucap. Dari kegelapan terdengar suara-suara aneh menyusup ke dalam ruangan. Suara desis yang menggetarkan jiwa. Aku merasa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dengan gemetaran aku berdiri dari kursiku, siap menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba bayangan hitam melintas dengan cepat di depan pintu, membuatku melompat kaget. Aku merasa seakan-akan kegelapan itu hidup, memiliki kehendak sendiri untuk dipahami, yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi oleh aura kegelapan yang tak terlukiskan. Aku merasa diriku terperangkap dalam dunia yang terbalik, di mana kegelapan menguasai segalanya dan cahaya hanyalah kenangan yang pudar. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku ini dan tetap mencoba memahami makna dari semua yang terjadi. Namun di dalam kegelapan yang semakin mencekam, aku merasa diriku semakin terjebak, semakin terperangkap di dunia tak dikenal ini. Saat itu dalam keheningan yang menakutkan, aku merasa kehadiranku mengintai di balik setiap bayang-bayang. Aku merasa seperti ada mata yang memperhatikanku, mengawasiku setiap aku melakukan tindakan apapun. Dan ketika aku berbalik, apa yang kulihat membuatku terdiam dalam kekaguman dan ketakutan. Di ujung koridor yang gelap, ada bayangan hitam yang berdiri tegak, mengambang di udara seolah-olah tak terikat oleh hukum fisika. Aura kegelapan menyelimuti tubuhnya, membuatnya terlihat seperti sesosok yang datang langsung dari alam mimpi buruk. Aku merasa seakan-akan kehadirannya menghantui setiap sudut hatiku, membangkitkan rasa takut yang terpendam di dalam diriku. Namun, di tengah kegelapan yang mencekam, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam bayangan itu, aku melihat wajahku sendiri.
Wajahku yang dipenuhi oleh kegelisahan dan ketidakpastian. Apa arti dari semua ini? Apa maksud dari kehadiran bayangan itu di dalam rumah sakit ini? Dan apa yang paling penting, bagaimana cara aku bisa melawan kegelapan yang semakin mengintai itu? Dengan langkah yang gemetar, aku melangkah mendekati bayangan itu, siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam petualangan yang semakin gelap, tapi aku tahu aku harus mencari jawaban. Aku harus menemukan keberanian di dalam diriku untuk menghadapi ketakutan yang menghantui dan mencari kebenaran di balik semua misteri ini. Dengan hati-hati, aku melangkah maju. Tiap langkahku diiringi oleh desisan angin yang menakutkan. Aku merasa kehadiran bayangan itu semakin kuat, seolah-olah menarikku ke dalam alam gelapnya dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Saat aku semakin mendekat, bayangan itu tampak semakin jelas, dan aku bisa melihat sorot matanya menyibak di kegelapan di sekitarnya. Aku bisa merasakan kehadiran kekuatan yang jauh di luar pemahaman manusia, dan itu semakin membuatku waspada. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara yang gemetar. Aku mencoba untuk tetap tegar. Aku tetap tidak boleh menunjukkan ketakutanku, meskipun jantungku berdegup kencang. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi aku bisa merasakan kehadiran kekuatan di balik diamnya. Aku merasa seolah-olah aku sedang diuji oleh sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri. Tiba-tiba bayangan itu bergerak dan berubah bentuk seperti air yang mengalir di udara gelap. Aku merasa tertarik ke arahnya. Seakan-akan keberadaannya memiliki magnetisme yang kuat untuk menarikku ke dalamnya. Tiba-tiba kilatan cahaya menerangi ruangan, mengungkapkan sesuatu yang mengerikan di balik kegelapan. Aku bisa melihat wajah bayangan itu, wajah yang dipenuhi oleh rasa sakit dan keputusasaan yang tak terlukiskan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku lagi, mencoba menekan ketakutan dan menemukan keberanian di tengah kegelapan yang mengancam. Bayangan itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata dengan hati-hati. Aku adalah penjaga dari kamar nomor 13. Ujarnya dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Menjaga dari dunia yang terlarang, dunia yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Kata-katanya membuatku merinding karena aku bisa merasakan kebenaran di baliknya. Kamar 13 selalu menjadi misteri bagi semua orang di rumah sakit ini. Tempat di mana kejadian-kejadian aneh sering terjadi tanpa penjelasan yang jelas. "Apa sih yang terjadi di kamar 13? tanyaku. Rasa penasaranku mulai menguasai suara takutku. Bayangan itu mengangguk, seolah memberikan izin untuk bertanya lebih jauh. "Kamar 13 adalah pintu ke dunia lain," jawabnya dengan suara yang penuh kebijaksanaan. "Dunia yang dihuni oleh kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran manusia. Dan kamu dengan keberanianmu adalah kunci untuk memahaminya." Aku terdiam mencerna kata-katanya dengan hati-hati. Dunia lain, kekuatan gelap, semuanya terdengar begitu menakutkan, tetapi ada sesuatu yang di dalam diriku membuatku ingin mengetahui lebih lanjut. "Bagaimana aku bisa membantu?" tanyaku dengan suara lemahku terdengar rapuh di tengah kegelapan. Bayangan itu tersenyum, senyumannya yang penuh dengan makna yang tidak bisa kupahami. "Aku harus memasuki kamar 13, katanya dengan suara serak. "Kamu harus menemukan kebenaran di dalamnya dan mengungkap misteri yang telah lama tersembunyi." Hatiku berdebar kencang di dadaku. Tetapi aku tahu aku harus melangkah maju. Aku harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui rumah sakit ini. Bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi kegelapan yang paling dalam. Dengan tekad yang tumbuh dari dalam, aku mengangguk pada bayangan itu. "Aku akan melakukannya," ucapku dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun aku tidak yakin apakah aku bisa mengatasinya. Bayangan itu mengangguk, seolah-olah memberiku restu untuk melanjutkan perjalanan ini. "Ingatlah, keberanian sejati datang dari dalam dirimu," ujarnya dengan suara penuh kebijaksanaan. "Dan di dalam kegelapan, kadang-kadang kita menemukan cahaya yang paling terang," tambahnya. Dengan itu, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkanku sendirian di dalam kegelapan yang semakin mencekam. Aku merasa seolah-olah aku telah diberi tugas yang besar,
bertugas untuk membuka pintu ke dunia yang terlarang. Namun di dalam hatiku ada api yang menyala, api keberanian tidak pernah padam. Aku akan menemukan kebenaran. Tidak peduli apa yang menantiku nanti di kamar 13. Dengan langkah yang mantap, aku menuju ke arah kamar 13, siap menghadapi apapun yang akan datang. Perjalanan ke dalam kegelapan baru saja dimulai. Aku tidak akan pernah mundur. Dengan langkah mantap, aku melangkah menuju kamar 13 yang terletak di ujung koridor yang gelap. Udara di sekitarku terasa tegang, seolah-olah menyeratkan bahaya yang mengintai di balik pintu itu. Namun, tekadku untuk menemukan kebenaran mengalahkan rasa takut yang merayapi di hatiku. Dengan gemetar, aku menggenggam gagang pintu dan menghela nafas dalam sebelum akhirnya membuka pintu itu perlahan. Suasana gelap yang menyambutku seolah-olah menelan aku ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Langkahku ragu, tapi aku harus melanjutkannya. Aku memasuki kamar itu dengan hati-hati, memperhatikan setiap sudut ruangan yang terendam dalam kegelapan. Aroma menyengat mencuat dari dinding-dinding yang rapuh, dan udara terasa kaku dan berat di paru-paruku. Di tengah kegelapan, aku bisa melihat sesosok bayangan yang terduduk di sudut ruangan. Hatiku berdebar kencang, tetapi aku harus mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Dia siapa? Desisku pelan. Berusaha memperoleh jawaban dari bayangan itu. Bayangan itu mengangkat kepalanya perlahan, dan wajahnya terungkap di bawah cahaya redup menyenap masuk dari luar jendela. Matanya memancarkan kegelapan yang mengancam, dan senyumannya menyeratkan bahaya yang tak terhingga. Aku adalah penjaga kamar ini, ucapnya dengan suara serak menggerakkan jiwa. Aku menjaga rahasia yang terkubur di dalam dinding-dinding ini. Hati yang berdegup semakin cepat ini membuatku merasakan aura yang menakutkan dari sosok yang di depanku ini. Tapi aku tidak boleh langsung mundur. Sekarang, aku harus mengetahui kebenaran. Apa yang terjadi di kamar ini? Tanyaku dengan suara yang gemetar. Bayangan itu tersenyum dengan kejam, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajahku ini. Di sini, kegelapan ada teror bersembunyi di dalam setiap sudut kamar ini. Ucapnya dengan nada yang menggetarkan, dan hanya mereka yang berani menantangnya yang bisa menemukan jawabannya. Keringat dingin membasahi dahi saya saat saya merenungkan kata-katanya. Kamar ini adalah pusat dari semua misteri yang telah menghantui rumah sakit ini, dan aku adalah satu-satunya yang dapat mengungkapnya. Dengan langkah berani, aku melangkah lebih dekat ke arah bayangan itu, menantang rasa takut yang menghantui pikiranku. Aku harus menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa gelap atau seberapa besar kengeriannya yang ada. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Suara gemuruh terdengar dari balik dinding, dan di lantai bergetar di bawah kakiku. Aku melihat ke sekeliling, mencoba mencari tahu asal suara itu. Dan kemudian, sebelum aku siap bereaksi, semuanya menjadi gelap. Saat aku terjaga, aku mendapati diriku terikat pada kursi kayu tua di tengah ruangan yang gelap. Hembusan angin dingin menyapu wajahku, dan aroma yang busuk memenuhi udara. Aku berusaha bergerak, tetapi semua usahaku ini sia-sia. Di depanku, bayangan yang menakutkan dari penjaga kamar itu muncul kembali, menatapku dengan mata yang penuh kegelapan. Kau telah memasuki dunia yang gelap, yang tidak kau tinggalkan begitu saja, ucapnya dengan suara yang serak. Hatiku berdegup kencang. Aku merasa terjebak di dalam permainan kegelapan yang kini mengancam nyawaku. Namun aku harus tetap tegar. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku dengan suara gemetar. Penjaga kamar itu tersenyum, tetapi senyumannya tidak memberikan sedikit pun kenyamanan. Aku ingin kau menghadapi ketakutan terdalammu, melampaui batasan yang pernah kau kenal, ucapnya dengan suara yang bergema. Aku merenungkan kata-katanya. Apakah aku mampu melawan ketakutan ini, melampaui batas yang ada di dalam diriku? Tiba-tiba, sebuah suara menggetarkan ruangan itu. Aku melihat ke arah suara itu dan melihat bayangan gelap yang mengintai di sudut ruangan. Kengerian merayap di dalam hatiku, tetapi aku tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang kuat, aku mulai membebaskan diriku dari belenggu yang mengikatku. Setiap gerakan adalah tantangan baru, setiap hembusan angin adalah ancaman yang tak terduga. Namun aku harus berjuang.
Dengan usaha yang keras, aku berhasil melepaskan diriku dari belenggu itu. Tubuhku gemetar, tetapi tekadku tidak goyah. Aku harus menemukan jalan keluar dari kamar ini sebelum terlambat. Dengan langkah berani, aku melangkah ke arah pintu yang mengarah keluar itu. Bayangan-bayangan gelap itu mengintai di setiap sudut, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka menghalangi jalanku. Dan saat aku mencapai pintu, sebuah suara menggetarkan ruangan itu. Sebuah sosok dengan kehadiran yang gelap dan menakutkan muncul di depanku, menghalangi jalan keluarku. Aku merasa nafasku tersangkut di tenggorokanku. Kengerian melanda pikiranku, tetapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan keberanian di dalam diriku, melampaui kegelapan yang mengancam nyawaku. Dengan langkah yang mantap, aku menghadapi kehadiran gelap itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku harus mencari jalan keluar, bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan yang paling mengerikan. Dengan langkah yang mantap, aku menghadapi kehadiran gelap itu di depan pintu. Hatiku berdebar kencang, tapi tekadku tidak goyah. Aku harus menemukan jalan keluar dari kamar ini sebelum terlambat. Bayangan itu menatapku dengan mata yang penuh kegelapan, mengancam membenamkan aku ke dalam gelap yang tak berujung. Tetapi aku tidak boleh mundur. Aku harus bertarung meskipun kengerian itu terasa begitu dekat. Dengan keberanian yang tersisa, aku mencoba menembus barisan bayangan yang menghalangi jalanku. Setiap langkah adalah tantangan baru, setiap detik adalah ujian ketabahan. Tetapi aku harus tetap melanjutkan. Dan tiba-tiba sebuah suara menggema di sepanjang koridor yang gelap. Aku memalingkan pandanganku dan melihat bayangan-bayangan lain yang muncul dari sudut ruangan. Kengerian itu semakin dekat, tetapi aku tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang kuat, aku menatap kegelapan di depanku dan bersiap untuk melawan. Aku tidak boleh membiarkan ketakutan menghalangi langkahku. Aku harus menemukan keberanian di dalam diriku ini, bahkan di tengah badai yang paling mengerikan. Dengan gerakan cepat, aku melangkah maju, menantang kegelapan yang mengancam. Hatiku berdebar, tetapi aku harus bertahan. Aku harus menemukan jalan keluar, meskipun jalannya penuh dengan rintangan dan bahaya. Saat aku mendekati kegelapan, aku merasakan aura yang menakutkan dan menyelimuti diriku. Suara-suara aneh di sekitarku, angin dingin menusuk tulang, tapi aku harus tetap tegar. Aku harus melawan. Di tengah kegelapan yang mencekam, aku menemukan cahaya kecil yang menyala redup. Sebuah jendela terbuka di dinding samping, memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan yang tak berujung. Dengan langkah berani, aku menuju ke arah cahaya itu, berusaha menembus lapisan kegelapan yang menyelimuti jalan keluarku. Setiap langkah adalah tantangan, tetapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus melanjutkan. Bahkan jika itu berarti berjalan sendirian di tengah badai yang mengerikan. Dan akhirnya setelah perjuanganku yang panjang dan melelahkan, aku mencapai jendela itu. Cahaya yang redup dan menembus masuk memberikan harapan baru di tengah kegelapan yang mengancam. Dengan napas yang terengah-engah, aku melompat keluar melalui jendela itu, meninggalkan kamar 13. Dan ketakutan menyelimuti-nya. Aku merasa angin bebas membelai wajahku, dan langit malam yang gelap memberikanku perlindungan yang dinanti-nanti. Aku melihat ke belakang sekali lagi, melihat kamar 13 yang berdiri di tengah kegelapan, menyimpan rahasia tidak pernah terungkap. Aku melangkah menjauh, meninggalkan semua kengerian dan kegelapan di belakangku. Dan saat aku melangkah ke arah cahaya yang memancar dari kejauhan, aku tahu bahwa aku telah melampaui ujian terbesar. Aku telah menemukan keberanian di dalam diriku, bahkan di tengah kegelapan yang paling mengerikan. Dengan langkah mantap, aku menghadapi kehadiran kegelapan itu di depan pintu. Hatiku berdebar kencang, tetapi tekadku tidak goyah. Aku harus menemukan jalan keluar di balik kamar ini sebelum terlambat. Bayangan itu menatapku dengan wajah yang penuh kegelapan, mengancam membenamkan aku ke dalam gelap yang tak berujung. Tetapi aku tidak boleh mundur, aku harus bertarung. Meskipun kengerian terasa begitu dekat. Dengan keberanian tersisa, aku mencoba menembus barisan bayangan yang menghalangi jalanku. Tetapi setiap langkah adalah tantangan baru. Setiap detik adalah ujian ketabahan, tapi aku harus tetap melanjutkan. Dan tiba-tiba sebuah suara menggema di sepanjang koridor gelap, memalingkan pandanganku dan melihat bayangan-bayangan yang lain muncul dari sudut ruangan. Kengerian itu semakin dekat, tetapi aku tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang kuat, aku menatap kegelapan di hadapanku dan bersiap untuk melawan.
Aku tidak boleh membiarkan ketakutan menghalangi langkahku. Aku harus menemukan keberanian di dalam diriku, bahkan di tengah badai yang paling mengerikan. Dengan gerakan cepat, aku melangkah maju, menantang kegelapan yang mengancam. Hatiku berdebar, tetapi aku harus bertahan. Aku harus menemukan jalan keluar, meskipun dengan penuh rintangan dan bahaya. Saat aku mendekati kegelapan, aku merasakan aura yang menakutkan menyelimuti diriku. Suara-suara aneh menggema di sekitarku. Angin dingin menusuk tulang. Tetapi aku harus tetap tegar. Aku harus melawan. Di tengah kegelapan yang mencekam, aku menemukan cahaya yang kecil menyala di sebuah kegelapan itu. Sebuah jendela terbuka di dinding samping memberikanku sedikit harapan di tengah kegelapan yang tak berujung. Dengan langkah berani, aku menuju ke arah cahaya itu, berusaha menembus lapisan kegelapan yang menyelimuti jalan keluarku. Setiap langkah adalah tantangan, tetapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus melanjutkan, bahkan jika itu berarti berjalan sendirian di tengah badai yang mengerikan. Dan akhirnya setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, aku mencapai jendela itu. Cahaya yang redup dari luar menembus masuk, memberikanku harapan baru di tengah kegelapan yang mengancam. Dengan napas yang terengah-engah, aku melompat keluar melalui jendela itu, meninggalkan kamar 13 dan ketakutan yang menyelimuti-nya. Aku merasa angin bebas membelai wajahku, dan langit malam yang gelap memberikan perlindungan yang dinanti-nanti. Aku melihat ke belakang sekali lagi, melihat kamar 13 yang berdiri di tengah kegelapan, menyimpan rahasia yang tidak akan pernah terungkap. Aku melangkah menjauh, meninggalkan semua kengerian dan kegelapan di belakangku. Dan saat aku melangkah ke arah cahaya yang memancar dari kejauhan, aku tahu bahwa aku telah melampaui ujian terbesarku. Aku telah menemukan keberanian dalam diriku, bahkan di tengah kegelapan yang paling mengerikan. Dan di balik langit malam yang sunyi, terdengar suara samar-samar menggema di keheningan. Suara itu memberikan kesan bahwa kamar 13 tidak akan pernah sepenuhnya sepi. Bahkan kengerian yang menyelimutinya masih berseliweran di dalam kegelapan yang tak berujung. Mungkin suatu hari nanti, cerita kamar 13 akan menjadi legenda, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, memicu keingintahuan dan ketakutan di setiap orang yang mendengarnya. Tetapi untuk sekarang, aku telah menemukan jalan keluar dari kamar 13, meninggalkan segala ketakutan dan kegelapan di belakangku. Demikian cerita dari narasumber kita. Kita doakan yang terbaik buat dia. Dan selalu support channel kami. Jika suka, boleh di like. Jika tidak, boleh unlike. Jika ada saran, boleh dituliskan di komentar. Terima kasih.